Halo sekawan, selamat datang di konten Ringkas Film. Pada episode ini, Blimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Orphan First Kill, dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang asal mula Esther, seorang anak bertubuh kecil namun memiliki umur yang sudah dewasa. Esther mulanya berhasil kabur dari rumah sakit jiwa, lalu menyamar sebagai putri yang telah hilang dari keluarga kaya. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Estonia tahun 2007 memperlihatkan seorang wanita yang bernama Anna, instruktur terapi yang dipanggil untuk mengajar di rumah sakit jiwa Sarny. Rupanya ia menggunakan metode melukis untuk menyembuhkan mental pasien di sana. Anna sangat kaget saat masuk ke dalam rumah sakit itu karena dijaga sangat ketat oleh para petugas. Setelah itu, Anna bersama kepala rumah sakit berbicara tentang prosedur keselamatan rumah sakit. Nampaknya di sana seorang petugas menghampiri kepala rumah sakit bahwa pasien yang bernama Lina telah menghilang dari tempatnya. Seluruh pintu diperintahkan untuk dikunci dan Anna telah diarahkan ke suatu ruangan yang dikatakan sangat aman agar kepala rumah sakit mudah untuk mencari Anna. Tetapi di dalam ruangan, rupanya terdapat Lina sedang duduk di sana. Lalu Lina memperkenalkan dirinya kepada Anna yang sontak membuat Anna kaget. Namun Lina nampaknya seperti ingin menghabisi Anna. Akan tetapi, petugas rumah sakit menyuruh Lina untuk menghentikan perbuatannya dan para petugas mengajak Lina keluar dari tempat itu. Kepala rumah sakit menjelaskan bahwa Lina adalah wanita yang berumur 31 tahun, yang mana memiliki gangguan genetik, oleh sebab itu tubuhnya seperti anak kecil. Di mana sebelumnya Lina juga pernah melakukan aksi kejamnya ke suatu keluarga demi mencuri harta keluarga tersebut, sehingga kepala rumah sakit menyuruh Anna agar berhati-hati kepada Lina karena ia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Ketika melakukan aksi terapi melukis, Lina memerintahkan satu pasien untuk membuat onar dengan pancingan satu permen yang membuat Anna sangat kaget. Pada saat di kamar, Lina telah kedatangan paket belanjaannya yang berisikan sebuah gelang tangan dan leher yang terbuat dari kain dengan rencana untuk menutupi luka yang dimiliki oleh Lina. Ia pun menyuruh penjaga rumah sakit untuk masuk ke kamarnya. Akan tetapi, setelah petugas rumah sakit itu memasuki kamar Lina, ia pun menghabisi petugas itu lalu mengambil kunci pintu keluar dan mempersiapkan dirinya untuk kabur dari rumah sakit jiwa itu. Dengan mudahnya, ia keluar dari rumah sakit itu tanpa diketahui oleh satu orang pun seperti menggunakan game shark di dalam game. Sampai akhirnya, saat berada di depan pintu keluar, satu penjaga telah mengetahui Lina. Karena dia seorang yang cerdik, Lina langsung menyuruh temannya untuk menghabisi penjaga itu. Anna yang sedang memasuki mobilnya untuk pulang ke rumah, telah bertemu dengan Lina, dan Anna pun sangat kaget. Dengan sigap, Anna kembali ke rumah sakit itu dan melaporkan bahwa Lina telah berhasil kabur dari rumah sakit itu. Singkat cerita, Anna pun kembali ke rumahnya. Saat ia memasuki rumahnya, ternyata Lina telah berada di dalam rumahnya dan langsung menghajar Anna hingga jatuh lemas. Di sana Lina mencari informasi melalui website tentang anak yang hilang menggunakan laptop milik Anna. Sampai akhirnya, ia menemukan seorang anak yang mirip dengannya yang bernama Esther. Ia pun berpura-pura menjadi anak kecil yang telah kehilangan keluarganya. Di sana, terdapat bapak polisi menanyakan keadaan Lina dan ia memberitahu bahwa ia kehilangan orang tuanya yang tinggal di Amerika. Di sisi lain, kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Ellen dan Tricia. Rupanya di sana Ellen telah membahas anak perempuannya yang telah hilang. Akan tetapi,
Di sana detektif Donan menemui mereka berdua untuk memberikan sebuah informasi bahwa Esther telah mereka temukan di Rusia. Tricia langsung menemui Esther ke kedutaan Amerika di Rusia. Tricia lalu diarahkan ke tempat Esther berada. Tricia pun sangat kaget melihat Esther tumbuh dewasa. Tricia langsung mengajak Esther menuju ke kediamannya menggunakan jet pribadinya. Tricia langsung memberikan foto keluarganya kepada Esther yang mana memperlihatkan kakak laki-laki Esther, ayahnya, beserta sang nenek. Namun nampaknya Lina yang menjadi Esther seperti salah mengucapkan kata-kata, karena seharusnya Esther mengetahui bahwa sang nenek sudah meninggal. Secara singkat, mereka berdua telah sampai di Amerika, di mana Ellen dan Gunnar telah menunggu kedatangan Esther. Sesampainya di rumah, Esther melihat sekitar rumahnya itu. Lalu kedua orang tuanya membawa Esther ke kamarnya dan Esther sangat menyukai kamar tersebut. Keesokan harinya, Tricia mengajak Esther menuju ke psikiater. Ibu psikiater menanyakan perjalanan Esther saat jauh dari orang tuanya. Ia juga menanyakan tentang burung yang dimiliki oleh psikiater itu karena sebelumnya Esther sangat menyukai burung itu. Akan tetapi, Esther salah menyebut nama burung itu yang membuat ibu psikiater curiga terhadap Esther. Di mana sang psikiater berdiskusi bersama Tricia di dalam ruangannya bahwa ia mencurigai Esther yang sekarang adalah orang yang berbeda. Terlihat dari sikap dan nada bicaranya. Dalam perjalanan pulang, detektif Donan memantau gerak-gerik Esther. Dan sesampainya di rumah, Esther telah disambut dengan baik bersama ayahnya. Lalu ia mengajak Esther untuk pergi ke studio lukisnya dan memperlihatkan Esther karya ayahnya itu. Esther yang sangat menyukai studio itu dan ia ingin belajar melukis bersama ayahnya di studio tersebut. Saat itu, Esther langsung melukis sang ayah dengan hasil yang cukup bagus. Namun di luar sana, Tricia telah memantau Esther dengan penuh kecurigaan. Pada malam hari, saat mereka makan bersama, detektif Donan mengunjungi keluarga Esther untuk memberikan sambutan kepada Esther yang telah kembali bersama keluarganya. Esther lalu berpura-pura untuk mengambil minuman, akan tetapi di balik ruangan makan, ia telah mendengar percakapan detektif Donan bersama Ellen dan Tricia. Setelah itu, Esther pun kembali ke meja makan. Namun rupanya gelas yang Esther bawa ternyata telah kosong dan membuat detektif semakin curiga. Pada malam hari, Esther pun langsung melaksanakan aksi pencuriannya. Mengambil barang-barang yang telah ia ketahui dan langsung keluar dari rumah itu. Namun saat di luar rumah, Esther melihat Ellen yang berada di dalam studio sedang melukis. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk keluar dari rumah itu. Keesokan harinya, Ellen dan Tricia akan pergi ke sebuah pesta, yang mana Gunnar langsung mengadakan pesta bersama teman-temannya di rumah. Esther yang melihat itu ingin sekali bergabung bersama Gunnar untuk pesta. Namun Gunnar langsung melarang Esther untuk bergabung ke dalam pesta itu. Saat itu, detektif Donan kembali mengunjungi rumah mereka, di mana detektif pura-pura untuk pergi ke toilet dengan rencana mengambil sidik jari ke kamar Esther. Ia pun mengambil sebuah kaset musik lalu pergi dari rumah itu. Esther yang nampak curiga melihat sekitar kamarnya, yang mana ia mengetahui bahwa kaset musiknya telah menghilang dibawa oleh detektif Donan. Esther langsung mencari detektif Donan dan menghidupkan air panas agar orang-orang berada di sana menganggap Esther sedang mandi. Ketika orang tua mereka sampai di rumah, Tricia mencari Esther dan melihat buku yang sering Esther bawa. Terdapat foto Ellen di buku itu dan nama rumah sakit jiwa tempat Esther berasal yang membuat Tricia semakin curiga. Di kediaman detektif Donan, ia sedang minum santuy sekaligus mengambil sidik jari Esther yang terdapat di kaset itu. Akan tetapi, di belakangnya, tanpa basa-basi, Esther langsung menghabisi detektif itu tanpa ampun. Yang mana, Tricia pun juga datang karena takut diketahui oleh Donan.
Dengan duduk santai, Tricia menyuruh Esther untuk mengakui aksi jahatnya itu dan memberitahu bahwa anaknya yang bernama Esther telah tewas saat pertengkaran bersama Gunnar, anak laki-lakinya. Pada akhirnya, Esther pun terpojokkan oleh Tricia karena rencananya yang ingin mencuri di keluarga mereka. Pada akhirnya Tricia mengajak Esther kembali ke rumah agar Ellen tidak mencurigai Gunnar dan Tricia. What are you doing on a bike? Di sana, Tricia memberitahu Gunnar bahwa Esther yang berada di keluarganya adalah orang yang sudah dewasa dan memiliki nama asli Lina yang berasal dari rumah sakit jiwa di Estonia. Karena Esther dan Tricia sudah merencanakan sesuatu, ia pun kembali mengajak Esther ke psikiater, namun Tricia telah memberi informasi tentang kelakuan Esther, anak kandungnya yang sudah meninggal. Terlihat, Esther yang menyamar ini telah lancar menjawab pertanyaan sang psikiater, dan ia disangka sudah pulih dari segi emosinya. Tricia pun berusaha untuk membuat Esther memakai pakaian yang mirip dengan anaknya dulu, karena terdapat pesta di rumah mereka. Lovely to be back. One call from me and you're right back. See you later, freak. Setelah itu mereka pun makan malam, yang mana Tricia berusaha untuk membunuh Esther dengan makanan yang diberikan. Namun Esther tidak ingin memakan makanannya itu karena ia mengetahui terdapat racun di dalam makanan itu. Lalu ia pun pergi ke kamarnya membawa makanan tersebut untuk diberikan kepada tikus yang Esther bawa. Sang ayah langsung menemui Esther ke kamar untuk mengajaknya melukis bersama di dalam studio. Saat Esther sedang mewarnai gambar miliknya, sang ayah ingin beristirahat terlebih dahulu karena hari sudah larut malam. Esther pun melanjutkan gambarannya. Tetapi saat ia sendirian, Tricia langsung menghampiri Esther agar jauh-jauh dari suaminya karena suaminya menganggap Esther tidak melebihi dari anaknya. Keesokan harinya, Ellen akan pergi untuk melaksanakan pekerjaannya. Di mana saat Esther bersama Ellen di terminal, Ellen menitipkan sebuah lukisan kepada Esther. Lalu, ia pun mencari Gunnar dan Tricia dengan rencana ingin menghabisinya. Akan tetapi, saat Esther melakukan aksinya, tanpa diduga, ada seseorang yang sedang melewati jalan itu menabrak Esther. Sehingga, mereka berdua mengetahui aksi jahat Esther. Saat Ellen berangkat bekerja, di dalam perjalanan, perjanjian antara Tricia dan Esther sudah usai. Esther pun langsung kabur menggunakan mobil yang Tricia gunakan untuk pergi sejauh mungkin. Karena Tricia banyak memiliki channel di kepolisian, di dalam perjalanan, saat Esther sedang mengemudi, polisi pun langsung menemukan mobil yang ia gunakan sehingga Esther kembali ke rumah keluarganya. Thank you so much. Esther's behavior has been so erratic since she got back. Gunnar dan Tricia mempersiapkan dirinya untuk menghabisi Esther. Mereka berdua langsung mencari dan menangkap Esther, namun Esther mampu melakukan perlawanan. Saat Esther sedang berlari, Gunnar tanpa sengaja melempar Esther ke ketinggian. That's just brilliant. It just happened. Karena mereka menganggap Esther sudah tewas, namun nyatanya ia pun berhasil melarikan diri dari kejaran Gunnar dan Tricia. Dengan pedang anggarnya, Gunnar langsung mencari Esther ke studio lukisnya. Saat itu, Esther langsung saja menghabisi Gunnar tanpa ampun dengan panah yang dimiliki oleh Gunnar. Tricia yang melihat itu langsung saja mengejar Esther. Mereka dengan sengitnya saling banting-membanting yang mana Esther langsung saja menyalakan kompor yang berada di dapur sehingga menimbulkan api yang sangat besar membuat rumah keluarga itu terbakar. Tricia langsung mencari Esther ke kamarnya dan membuat Esther terpojok dari keadaan itu. Tetapi Esther dengan nekat keluar dari jendela kamarnya dan naik ke atap rumah itu dengan Tricia berada di belakang Esther membawa senjata tajam. Ellen yang kembali dari pekerjaannya sangat kaget melihat rumahnya yang telah terbakar. Di atas sana, Ellen melihat Esther dan Tricia telah bergelantung di atap rumah itu sehingga ia harus memilih siapa yang akan Ellen selamatkan. Saat itu, tangan Tricia pun terlepas yang membuat ia terjatuh dari atas atap.
Esther yang selamat akibat bantuan Ellen sangat kaget melihat keadaan Esther yang melihat gigi palsu Esther dan menolak ajakan Esther. Pada akhirnya, Esther pun mendorong Ellen hingga terjatuh dari atap itu. Para polisi dan pemadam kebakaran pun sampai di rumah mereka yang dipenuhi dengan api. Esther dengan santuinya keluar dari rumah tersebut dengan penuh kepuasan. Lalu, ia akan dibawa ke panti asuhan oleh polisi karena sudah tidak memiliki keluarga. Film pun berakhir. Sekian dulu alur cerita Orphan First Kill. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita Blimin sampaikan. Berikan komen, like, dan share di video ini. Thank you for menonton. Mari Mas Anggur, memang segar rasanya.